Capek itu nggak selalu datang hanya dari badan. Karena banyak orang yang tumbang karena pikirannya sendiri. Atau lebih tepatnya pikirannya tuh keracunan. Dan racun ini sering masuk tanpa kita sadari. Karena sebagian besar kelelahan bukan bicara hanya di fisik saja. Tetapi soal energi negatif yang terlalu lama numpuk di kepala. Dan emosi negatif ini dibiarkan terus-menerus. Dan bukan cuma bikin stres. Tetapi pelan-pelan bikin tubuh lu ikut melemah. Masalahnya, energi negatif ini datang seringkali tidak langsung dalam skala besar atau secara dramatis, tapi dia datang lewat hal-hal kecil seperti pembicaranya isinya cuman saling adu keluhan, cuman protes, ya, lingkungan kerja yang toksik, atau bahkan pikiran sendiri yang hobinya nyalahin keadaan. Yes, hidup kadang terasa berat, bukan karena realitanya yang rumit, tapi karena kita terlalu banyak nyimpen sampah batin tuh. Nah, langkah pertamanya bagaimana untuk mencegah itu semua? Sadari sumbernya. Siapa yang bikin pikiran lu jadi down setiap lu habis ngobrol? Kebiasaan apa yang bikin hari lu rusak setiap paginya sampai akhir hari itu? Dan juga konten apa yang lu konsumsi tiap hari? Karena sadar itu penting. Dan dari sana lu bisa milih mana yang layak masuk ke kepala lu dan yang mana yang harus lu tutup pintunya. Langkah kedua, berhenti hidup dengan mental korban. Nah, ini banyak banget nih. Jadi kalau lu selama ini selalu yakin bahwa dunia ini gak adil ke gue, dunia ini jahat ke gue, dan selama itu juga lu akan kehilangan kendali atas diri lu. Dan bukan berarti dengan begitu hidup jadi gampang, ya tidak. Tetapi sudut pandang itu akan menentukan seberapa cepat lu bangkit ketika masalah datang. Dan lingkungan yang tepat juga gak kalah penting ya, karena energi itu menular kayak virus. Terlalu lama di tempat yang isinya cuman keluhan bikin lu, otak dan badan lu akan terasa sangat lelah, meskipun itu hanya masalah kecil. Dan satu lagi kebiasaan penting yang sering diremehkan, belajarlah untuk tidak bereaksi ke semua hal. Gak semua komentar perlu dibalas, gak semua masalah perlu ditanggapi. Karena menahan reaksi itu bukan kelemahan, justru itu tanda kekuatan dan juga tanda kedewasaan. Karena semakin sedikit hal yang lu respon, semakin luas pula ruang tenang yang ada di dalam diri lu. Energi bersih dan positif itu bukan datang dari dunia yang tenang dan ideal yang seperti yang lu harapkan, lu bayangkan, tidak. Tapi dari keputusan tentang apa yang lu izinkan untuk tinggal di dalam kepala lu. Sudah.